menerima rahmat-rahmat itu, untuk menyadari bahwa kasih sayang, rahmat, keberkahan, hidayah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya datang setiap hari, bahkan setiap hela nafas kita, bahkan setiap kita melihat segala sesuatu, bahkan setiap gerak-gerik kita, teman-teman. Itu adalah suatu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berputus asa dan mengorbankan diri kalian untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pesugihan. Latih diri kalian untuk bersabar, menjalani kehidupan ini dengan penuh ridho, gitu kan. Bahkan orang yang di dalam Al-Quran itu kan disebutkan, dijelaskan orang-orang yang ridho, yang ibaratnya itu menerima tentang apa yang Allah gariskan di dalam hidupnya, di dalam perjalanan hari-harinya, adalah orang yang akan diridhoi oleh Allah, dan mereka akan selamat di dunia bahkan nanti di akhirat, teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita benar-benar mampu dapat mendapatkan banyak keberkahan, begitu banyak mungkin pahala-pahala yang itu semua nanti dapat kita menjadi suatu bekal bagi kita di akhirat kita nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memasuki pada pembahasan kita dalam kesempatan ini, saya akan sedikit berpromosi dan merekomendasikan bagi kamu yang minat mencari baju koko kekinian yang benar-benar baik dan mungkin juga oke, ada dari brand kami, yaitu brand baju koko kekinian Dawis Muslimwear, teman-teman. Apabila kamu ingin kepo melihat berbagai macam katalognya, silahkan bisa dilihat di Instagramnya. Ada dua ya, Instagram resminya, officialnya, yaitu Dawis Muslimwear, dan juga ada apabila kalian ingin melihat katalog-katalognya atau berbagai macam jenis atau mungkin desain-desain dari kami, dari brand Dawis Muslimwear, bisa kalian lihat di Instagram katalognya ya, yaitu dawis.katalog, seperti itu. Dan apabila kalian berminat untuk check out, silahkan kalian buka pada aplikasi e-commerce Shopee dan kalian bisa searching di sana dengan kalimat Dawis Muslimwear. Jadi itu teman-teman, saya rekomendasikan bagi kamu yang minat memiliki baju koko yang bisa mendukung aktivitas daily activity kamu, keseharian kamu, dan juga bisa sekalian untuk beribadah. Dawis Muslimwear sangat kita semua rekomendasikan, teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang fenomena yang sering terjadi dan bahkan sering kita dengar. Dan akhir-akhir ini teman-teman, saya pribadi seringkali melihat dalam berbagai channel YouTube, terutama channel-channel horor. Di sana para YouTuber, para konten-konten kreator horor ya seperti itu, akhir-akhir ini sering membahas tentang apa yang disebut dengan tragedi atau kegiatan yang disebut dengan kegiatan pesugihan, teman-teman. Tentang apa dan bagaimana dan apa yang harus kita sikapi dan kita renungi dari terjadinya tragedi-tragedi tersebut, fenomena-fenomena tersebut, fenomena-fenomena pesugihan yang itu adalah suatu kemusyrikan dan suatu hal yang berbahaya bagi kita semua. Marilah kita masuk dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah kita telah melewati berhari-hari, bahkan belasan, bahkan hampir masuk pada sepertiga ketiga
dari bulan Ramadan ini, yaitu akhir-akhir dari ibaratnya itu perjalanan kita di bulan Ramadan ini, teman-teman. Semoga kita semua dapat mampu memaksimalkan waktu yang tersisa, dan semoga yang telah kita lalui kemarin-kemarin dapat mampu menjadi suatu investasi yang begitu membanggakannya nanti di akhirat kita nanti. Amin Allahumma amin. Pada akhir-akhir ini saya seringkali melihat di mungkin beranda YouTube saya terlintas video-video yang itu banyak sekali dibahas oleh para youtuber, konten-konten kreator dari konten-konten kreator horor ya teman-teman, yaitu fenomena yang sering terjadi mungkin di sekeliling kita, mungkin di negeri kita, yaitu bagaimana seseorang itu ibaratnya itu melakukan ritual pesugihan agar mereka mendapatkan kekayaan secara instan, teman-teman, bagi pikiran mereka, teman-teman. Dan itu adalah suatu hal yang perlu kita waspadai, teman-teman, karena bujuk rayu setan, bujuk rayu mungkin teman-teman kita, mungkin orang-orang kita, atau mungkin orang yang kita kenal, itu seringkali harus kita filter, harus kita berhati-hati, teman-teman. Namun bukan karena mungkin ada suatu bujukan-bujukan dari orang lain, dari orang-orang yang kita kenal. Seringkali saya lihat dan saya perhatikan di berbagai konten-konten horor tersebut, mereka yang terjerumus dengan ritual pesugihan, ada beberapa kriteria, ada beberapa kelompok-kelompok orang, teman-teman, yang mereka itu dengan begitu beraninya merelakan dirinya, bahkan merelakan keluarganya untuk tumbal, teman-teman, hanya untuk mendapatkan suatu kekayaan, suatu kejayaan, teman-teman, tanpa mereka berpikir, tanpa mereka melihat resikonya. Bahkan mereka kadang seringkali tahu dengan resiko-resiko yang akan terjadi, teman-teman. Namun mereka semua kenapa demikian? Kenapa kok nekat seperti itu? Karena memang rasa-rasa yang begitu sangat tinggi ingin, karena sudah mungkin lelah dengan segala kehidupan yang mereka jalani. Itu semua menjadikan mereka mampu nekat dan bertekad untuk melakukan hal-hal ritual-ritual pesugihan itu. Saya rangkum beberapa kelompok orang ya teman. Pertama, biasanya orang yang melakukan pesugihan itu dia bosan dengan hidupnya, teman-teman, dengan kesulitan-kesulitan hidup yang ia jalani, yang ia rasakan. Mungkin dia mengalami berbagai macam kesulitan ekonomi, tekanan-tekanan hidup, atau mungkin suatu kebangkrutan. Tadinya dia orang kaya, kemudian bangkrut, kemudian dia berpikir gimana caranya bisa bangkit lagi, tapi namun dengan jalan-jalan yang negatif, jalan-jalan yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa berpikir panjang dan bahkan tanpa memikirkan keselamatan diri, bahkan keluarga, mereka semua menjalankan itu dengan penuh berbagai macam resiko, teman-teman. Itu yang pertama, orang yang biasanya terhimpit kebutuhan hidup atau mungkin situasi dan kondisi, teman-teman. Yang kedua, biasanya orang yang melakukan pesugihan itu adalah orang yang memiliki ambisi tinggi, teman-teman. Sebetulnya dia bukan orang yang di bawah garis kemiskinan, teman-teman. Sebetulnya dia bukan seorang yang mungkin susah sekali, tapi karena dia melihat circle dia atau mungkin teman dia ada suatu keirian di dalam hatinya, ada suatu keinginan yang menggebu-gebu di dirinya untuk bisa melampaui orang lain atau mungkin bisa mendapatkan suatu kejayaan, suatu kemapanan yang lebih, yang itu ia damba-dambakan. Seringkali akalnya orang-orang tersebut tidak memikirkan lagi tentang apa dan bagaimana. Bukannya mereka itu berusaha lebih keras, namun mereka mengambil jalan pintas, teman-teman, untuk melakukan ritual-ritual pesugihan tersebut. Terus itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, biasanya orang yang melakukan ritual-ritual pesugihan
dia memiliki lingkungan atau circle atau kenalan-kenalan orang yang memang tadinya telah melakukan pesugihan dan karena diiming-imingi, karena mungkin diajak, karena mungkin lingkungan itu sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut dan memang realitanya mereka menjadi kelihatan kaya seperti itu teman-teman. Akhirnya kelompok orang ketiga ini kemudian kepincut, bahkan seringkali mereka itu tidak mengerti tentang resiko-resiko yang dihadapi teman-teman. Jadi itu beberapa kelompok contoh orang-orang yang biasa terjerat ritual-ritual pesugihan, ritual-ritual yang sekiranya itu dapat bagi mereka gitu kan, bagi pikiran mereka bisa mendapatkan kekayaan instan, kejayaan instan. Itu semua adalah suatu hal yang benar-benar harus kita waspadai teman-teman. Sebetulnya ada beberapa hal sifat yang melekat pada diri mereka tiga kelompok orang-orang tersebut, yaitu betapa mereka itu putus asa dari rahmat Allah teman-teman. Bahkan mereka itu cenderung ibaratnya itu kurang percaya dengan rahmat Allah, bahwa rahmat Allah itu lebih baik, bahwa keadaan yang mungkin pas-pasan itu sebetulnya lebih bermanfaat bagi dirinya karena dia mungkin lebih banyak waktu untuk beribadah, lebih banyak waktu untuk melakukan introspeksi diri, berkumpul dengan keluarga. Namun mereka tidak melihat sisi-sisi positif itu teman-teman. Mereka hanya tertutup dengan segala permasalahan, segala pikiran, segala mungkin ketidaksabaran dalam dirinya. Dan ini berkaitan dengan kemarin ya yang kita bahas, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah suatu rahmat dari Allah. Dan rahmat dari Allah ini benar-benar harus kita percayakan teman-teman. Harus benar-benar kita benar-benar percaya bahwa Allah itu selalu merahmati hambanya, selalu menyayangi hambanya, memberikan hal-hal yang terbaik, memberikan suatu pelajaran. Mungkin kita mengalami suatu kesulitan pada hari ini teman-teman, mungkin kita mengalami suatu problem yang besar, mungkin halangan yang besar, namun segala sesuatunya itu adalah akan menjadi suatu hikmah teman-teman bagi kita. Mungkin dengan permasalahan-permasalahan itu, kesulitan-kesulitan itu, kita ibaratnya dididik untuk tidak sombong teman-teman menjalani kehidupan ini. Karena ibaratnya itu seandainya kita terus ibaratnya dilulu, bahasa Jawanya itu ibaratnya dibiarkan memiliki suatu kenikmatan-kenikmatan terus menerus, seringkali kita lupa. Coba kita introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Apabila kita memiliki suatu mungkin kelapangan, kemudahan, mungkin kelimpahan, seringkali justru kita malah lupa teman-teman. Apabila kita tidak mungkin diberikan ujian, cobaan, sandungan, atau mungkin suatu permasalahan, mungkin kita dengan congkaknya teman-teman, dengan sombongnya menjalani kehidupan ini, dan itu adalah suatu akhlak yang buruk. Bahkan di surat Al-Baqarah adalah di dalam Al-Quran suatu sifat, suatu penyakit hati yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah gitu kan, adalah peristiwa ketika sombongnya iblis. Sombongnya iblis ketika dia itu diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, maksudnya menghormati Nabi Adam. Kemudian iblis membesarkan dirinya, maksudnya tuh menyombongkan dirinya. Adam itu terbuat dari tanah, aku terbuat dari api gitu kan. Jadi di situ ada disebutkan aba wastakbar, menolak kebenaran dan ibaratnya itu menyombongkan diri, membesarkan diri, congkak teman-teman. Dan itu adalah suatu penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan itu disebutkan awal dalam Al-Quran teman-teman. Jadi itulah teman-teman, kita harus benar-benar merenungi betapa ritual-ritual tersebut memang saya teliti ya, dari banyak puluhan bahkan konten saya lihat tentang pesugihan. Rata-rata mereka memang mendapatkan secara instan kekayaan itu teman-teman. Namun ujung dari buntutnya adalah suatu kesengsaraan yang panjang teman-teman.
entah nanti keluarganya diminta untuk dijadikan tumbal, bahkan orang yang paling tersayangnya yang diminta, anaknya, istrinya, ibunya, bapaknya, seperti itu. Bahkan setelah semuanya habis, dirinya sendiri sakit-sakitan, akhirnya berobat sana sini, yang tadinya punya uang dengan instannya akhirnya habis. Bahkan ada yang kemudian ibaratnya itu mati dalam keadaan mengenaskan, kecelakaan dan lain sebagainya. Itu semua adalah suatu hal yang perlu kita renungi, teman-teman, bahwa berbahayanya kita. Cukuplah kita itu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Jangan sampai kita itu terpincut dengan hal-hal sesaat yang itu berujung nanti kesulitan, kebingungan, kesusahan yang begitu amat panjangnya, bahkan sebelum di akhirat, bahkan di dunia pun pada akhir-akhir hidupnya rata-rata mereka itu susah. Rata-rata mereka itu kesakitan, menjalani suatu hal penyakit, mungkin keluarganya sudah habis, seperti itu. Itu semua harus menjadi suatu renungan bagi kita, teman-teman, bahwa Allah itu wala tayasu min roihillah, ya teman-teman. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, gitu kan, bahwa rahmat Allah itu akan selalu menyinari kita bagaikan panas, ibaratnya itu terik matahari yang tiap hari menyinari bumi ini, menjadi suatu sumber kehidupan bagi pepohonan, bagi para hewan untuk berfotosintesis ya, bahasa ilmiahnya seperti itu kan, berkembang, tumbuh. Dan itu semua rahmat Allah itu demikian diibaratkan ya oleh para ulama itu, hidayah, rahmat, dan kasih sayang Allah itu tiada hentinya. Tiap hari kita mendapatkan itu. Bahkan hela nafas kita, rizki kita, segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus menyadari bahwa itu adalah suatu hal yang karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan rahmat itu akan tertutup, teman-teman, akan benar-benar redup. Ibaratnya kita itu di dalam rumah, kita apabila menutup jendela dengan kordeng, menutup pintu kita, terus ibaratnya itu menutup jendela kita, terangnya sinar matahari tidak akan masuk ke dalam rumah. Bahkan walaupun masuk, itu hanya redup-redup. Begitu juga dengan rahmat dan karunia dan hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu memancar kepada kita semua. Tinggal seperti apa kita menata pikiran dan jiwa kita untuk menerima rahmat-rahmat itu, untuk menyadari bahwa kasih sayang, rahmat, keberkahan, hidayah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya datang setiap hari, bahkan setiap hela nafas kita, bahkan setiap kita melihat segala sesuatu, bahkan setiap gerak-gerik kita, teman-teman. Itu adalah suatu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berputus asa dan mengorbankan diri kalian untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pesugihan. Latih diri kalian untuk bersabar, menjalani kehidupan ini dengan penuh ridho, gitu kan. Bahkan orang yang di dalam Al-Quran itu kan disebutkan, dijelaskan orang-orang yang ridho, yang ibaratnya itu menerima tentang apa yang Allah gariskan di dalam hidupnya, di dalam perjalanan hari-harinya, adalah orang yang akan diridhoi oleh Allah, dan mereka akan selamat di dunia bahkan nanti di akhirat, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, betapa kita itu harus rela ridho dengan apa yang kita jalankan dalam hidup ini, dengan berbagai hal yang itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan kita sabari. Mungkin itu, teman-teman, semoga menjadi suatu renungan bagi kita, menjadi suatu hikmah yang penting bahwa kita harus tetap teguh tegar menjalani kehidupan ini dengan penuh dengan keimanan, dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang lebih baik
daripada rencana kita, bahkan daripada pikiran-pikiran liar kita yang seringkali terlintas dalam benak dan hati dan pikiran kita. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Terima kasih, see you next video, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.